Shalom sahabat Yud Kinanti yang terkasih, selamat berjumpa kembali Kinanti kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Kita mau membahas tentang cara menghadapi ancaman. Sahabat Yud Kinanti, bagi yang tidak pernah ngalamin mungkin ya tidak terlalu paham tentang hal ini. Namun ada teman-teman dari Yud Kinanti itu yang menghadapi ancaman. Ancaman ini berbagai macam hal. Tatkala kita ada di tempat-tempat umum, kita menghadapi ancaman, todongan pisau, atau ancaman kemudian lewat gawai, lewat handphone, lewat gadget yang orang tidak kita kenal, atau kita ada satu sahabat seperjalanan karena kurang hati-hati, kemudian berkomunikasi, kemudian melakukan tindakan hal yang memang tidak tepat. Dan kemudian dia suruh memvideo sesuatu dan video itu adalah pelanggaran masalah pornografi. Kemudian itu direkam oleh yang bersangkutan dan diancam. Kalau engkau tidak membayar uang tertentu, maka akan dipermalukan. Kalau engkau kemudian tidak membayar, maka ingat, aku tahu rumahmu, aku tahu alamatmu. Maka hati-hati. Engkau akan jadi masalah, engkau pergi keluar rumah. Sahabat seperjalanan, sahabat Yud Kinanti, coba, apakah ini bukan hal yang sangat menakutkan? Ada juga sahabat Yud Kinanti karena keluarganya bertengkar, kemudian anaknya itu lebih membela mamahnya, kemudian papanya sendiri yang memang punya kelainan kepribadian yang suka melakukan tindakan-tindakan kekerasan dalam rumah tangga, itu mengancam akan membunuh anaknya. Untuk orang-orang yang punya sakit kepribadian, sahabat Yud Kinanti, ini bukan perkara yang dikarang-karang, tapi ini benar terjadi. Sahabat Yud Kinanti, bagaimana kita untuk bisa menghadapi ancaman dengan berbagai macam bentuknya? Maka yang pertama kita harus mencatat ancaman itu bentuknya seperti apa. Bagaimana kita cara menghadapi ancaman? Sewaktu kita menghadapi ancaman, maka yang pertama, kalau kita dalam kesendirian, maka kita akan sangat berbahaya. Kita tahu dengan jelas bahwa melihat tingkah laku binatang untuk menghadapi ancaman binatang buas, mereka itu bergerombol, pergi bersama-sama, ya, ikan-ikan kecil di laut pun, ikan teri, itu jumlahnya sampai puluhan ribu. Maka langkah pertama hadapi ancaman, kalau memang ancaman itu terasa masih ada, jangan sendiri. Bagaimana jangan sendiri? Berarti kalau pergi, upayakan jangan sendiri. Ada rekan, ada teman yang bisa melindungi, berkendaraan juga, tapi jangan terlalu paranoid ya, karena kita tetap hidup harus terus berjalan. Maka jangan sendiri. Ya. Yang kedua adalah berdiskusi kepada orang yang paham tentang hal tersebut. Karena orang-orang yang lebih berpengalaman akan memberitahu, oh ini ancaman tidak penting, tidak akan dilakukan. Oh ini ancaman ini bisa terjadi. Sama dengan peristiwa kita lihat tahu dengan jelas bom bunuh diri yang terjadi di Bandung. Itu adalah ancaman. Jadi ada ancaman yang kita tidak pernah tahu, diancam tiba-tiba datang, itu adalah ancaman. Maka yang kedua, selain perlu bersama, jangan sendiri, maka kita perlu berkomunikasi dengan orang-orang yang terkait. Siapa yang bertanggung jawab menjaga keamanan? Kalau di rumah berarti keluarga kita, kalau di masyarakat berarti RT RW atau Polres setempat. Maka tidak ada salahnya memberikan laporan, berkomunikasi, karena mereka adalah orang tua kita yang ada di masyarakat. Menyampaikan kepada mereka apa yang menjadi ancaman buat kita. Kemudian yang berikut adalah meminimalisir ancaman. Bagaimana cara meminimalisir ancaman? Kalau ancaman itu adalah sifatnya perampasan fisik, maka di tempat-tempat umum jangan memakai pakaian atau membawa barang-barang yang bisa membuat kita terancam. Kemudian juga kalau ancaman itu karena orang tersakiti karena sikap dan tingkah laku kita, maka yang dilakukan adalah tindakan meminta maaf yang perlu dilakukan. Lakukan klarifikasi masalah. Itu namanya meredakan panasnya suasana. Dari beberapa poin-poin tadi, sahabat Yud Kinanti, engkau bisa memberikan saran-saran yang lain atau pernah yang punya pengalaman. Namun poin yang terakhir, karena manusia itu punya keterbatasan menjaga dan melindungi kita, maka percayalah janji firman Allah, Tuhan tempat perteduhan, Tuhan kota benteng kita. Tuhan itu seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya dengan kedua kepak sayapnya. Pertolongan itu maha sempurna. Dalam Mazmur 121
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dengan demikian, sahabat Yud Kinanti, jangan takut, tapi juga jangan tidak hati-hati. Itu adalah sikap yang perlu dilakukan. Maka dengar kembali apa ya poin-poin yang disampaikan tadi, ikuti. Hidup ini selalu akan ada ancaman. Tetapi biarlah kita semakin bijaksana, semakin berhikmat, semakin tahu cara menghadapinya. Dan kalau manusia tidak punya kesanggupan menjaga kita secara sempurna, maka Tuhan yang akan melindungi kita. Demikian sahabat Yud Kinanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik. Shalom.